Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di antara sejarah sahabat Nabi pernah salah seorang di antara mereka pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar mengingatkan orang yang ada di pasar. Katanya apa? Kamu ini sibuk berbisnis di pasar Manggaleh. Harta Muhammad sedang dibagi-bagi di masjid. Pergilah ke sana, nanti kamu tidak kebagian. Habis nanti. Orang di pasar pun menutup perjalanan, pergi ke masjid. Dilihatnya tidak ada orang membagi harta pusaka Muhammad. Ditanyanya, yang menyuruh ke masjid tadi, mana ada orang membagi harta pusaka? Itu majelis ilmu itu, katanya. Itu harta pusaka Muhammad. Orang yang mau duduk di majelis ilmu, inilah harta Muhammad. Nah, kalau tidak mau mendengarkan ilmu, berarti tidak mau harta Muhammad. Solat berjamaah itu harta Muhammad. Solat sunat itu harta Muhammad. Berzikir, berdoa itu harta Muhammad. Pusaka anbiya, pusaka para nabi. Majelis ilmu ini, Quran ini pusaka Nabi. Orang yang mencintai Nabi mau mendengar Al-Quran, mau tadabbur, mau berbincang. Itulah dia, ya. Begitulah. Jadi tadi kita bersama surah Ghafir. Dalam Quran ada namanya surah Ghafir. Apa itu Ghafir? Allah Maha Pengampun. Ghafir, Allah Maha Pengampun. Allah juga Ghafur, Allah juga Ghaffar. Ghafir, Maha Pengampun umum. Ghaffar, kata ulama, maknanya mengampuni dosa yang banyak. Tidak ada yang banyak bagi Allah. Ghafur, mengampuni dosa yang besar-besar, yang gede. Tidak ada yang besar bagi Allah. Kalau kita angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Tidak ada yang besar, tidak ada yang banyak. Semuanya diampuni Allah. Nah, ini cerita zaman Umar. Kemarin kita cerita zaman Imam Hasan Basri, kalau ingat, ya. Ini sekarang cerita Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, ada dalam tafsir Al-Imam Qurtubi namanya. Kalau kita bicara tentang Quran, kita mesti baca tafsir. Kalau tidak paham Quran, mesti buka tafsir. Kalau Quran tidak paham, tafsir tidak paham, apa lagi yang paham? Itu masalahnya, ya. Dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, tafsir induk, ya, 20 jilid, 20 volume, 20 volume. Al-Imam Qurtubi ini ulama tersohor zaman dulu yang lahir dan berkiprah di Andalus. Qurtubi itu Cordoba. Waktu kejayaan kerajaan Islam di Andalus, disitulah naiknya Qurtubi. Ramai banyak ulama-ulama kita yang lahir di Andalus waktu hebatnya pemerintah Islam di Andalus. Membuktikan bahwa Islam itu sangat hebat, ya. Orang-orang Eropa pun kagum melihatnya. Jadi dalam tafsir itu dikisahkan cerita Umar bin Khattab. Kita perlu mendengar cerita, apalagi cerita orang saleh, apalagi cerita Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ini pemimpin yang sangat tinggi kepeduliannya, perhatiannya terhadap rakyat. Dan dia selalu ingat, kalau pernah jumpa selalu ingat. Subhanallah. Jadi kan pusat pemerintahnya di Madinah, kantor khalifah di Madinah. Saat Umar bin Khattab pergi ke Syam, pergi ke Syria, dia lihat jemaah, dilihat, diperhatikan. Subhanallah. Kata Umar bin Khattab, perhatikanlah jemaah dalam sholat. Kalau ada yang tak hadir, nanti sesudah sholat pergilah ke rumahnya. Tanya dia, tapuk dado
Tanya selero, ba anda ke masjid tadi? Itu kata Umar. Jadi waktu Umar bin Khattab pergi ke Syam, dia ada kehilangan jamaah yang selalu ada. Ditanyanya, mana fulan bin fulan itu? Dulu ada di sini. Kok enggak nampak muka eleh? Enggak nampak muka lagi. Kata jemaah, subhanallah, sekarang hari-hari mabuk. Hari-hari mabuk, bukan macam dulu lagi. Lain dulu, lain sekarang. Oh begitu ya, kata Umar. Iya, enggak masalah. Mengatasi orang yang bermasalah, kalau menurut kaidah Umar bin Khattab, macam mana menyelesaikan yang kusut, mengkeruhkan yang jernih, maminteh nan anyoy, mailang, mencari nan hilang. Kata Umar menulis ayat 1, 2 dan 3 surah Ghafir, pendek saja ya, ditulisnya di keroteh macam SMS lah kalau sekarang, dalam 2 baris lebih sedikit saja, ditulisnya di kertas, dikirimnya ke orang tadi, disampaikannya sama yang membawa surat ini, tolong serahkan surat saya ini kepada yang mabuk itu waktu dia tidak mabuk, waktu dia sedar. Jangan serahkan waktu mabuk. Diserahkanlah surat itu. Isinya Hamim, di atas bismillah lah ya, di atasnya bismillahirrahmanirrahim, dari Umar. Dia tidak sebut dari khalifah, from Umar, disebut nama kecilnya, dari Umar kepada fulan bin fulan. Assalamualaikum. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi min ahlil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zi tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Itu saja. Kemudian di bawahnya tanda tangan. Orang pun dibaca from Umar, dari Umar. Wah, bukan dari khalifah katanya. Berbeda kan? Dari kantor presiden, dari kantor bupati kan lain tuh. Dengan nama bupatinya yang disebut situ. Dari camat, kantor camat. Ini tidak, nama camatnya yang ditulis, bukan kantornya. Tidak pakai kertas apa? Kertas kop, kertas biasa saja. Dari Umar kepada fulan. Kemudian Hamim. Orang dulu walaupunnya selalu mabuk ya, kalau dibacanya ayat kok masuk di hati ya. Ada sentuhan, mendengar Quran ada sentuhan, ada rasanya. Hamim, Allah yang tahu maksudnya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kitab ini diturunkan dari sisi Allah Al-Aziz, yang gagah perkasa, yang tahu keperluan Anda. Allah tahu keperluan Anda karena Allah yang menjadikan manusia. Allah tahu keperluan manusia, dia gihnya Quran. Itu maksudnya ini. Ghafiriz dzambi, Allah itu mengampunkan dosa. Wa qabilit taubi, penerima taubat. Syadidil iqab, kejam siksaannya kalau tidak mau taubat. Dzit taul, luas rahmatnya, rahmat Allah tidak bertepi. La ilaha illahu, tiada ilah selain Allah. Ilaihil masir, satu saat kamu akan kembali kepada Allah. Dibacanya. Dalam pada itu Umar berpesan kepada jemaah yang ada, mari kita doakan orang itu supaya bertobat kepada Allah. Didoakanlah oleh jemaah, disebut namanya, fulan bin fulan, fulan bin fulan, ya Allah, sekarang sedang hanyut, tolong pintih ya Allah. Sekarang sedang hilang, tolong dicari ya Allah. Jangan anyui, dibiarkan anyui hilang, dibiarkan hilang. Jemaah berdoa, ya Allah terima taubatnya, kembalikan dia kepada jalan yang benar. Jemaah berdoa, Umar berdoa. Akhirnya subhanallah, menangis orang tadi itu, menangis dia. Kalau kita mendoakan sahabat kita, apalagi doa berjamaah ya, jemaah yang biasa ke masjid lantas hilang, tiba-tiba hilang, doakan. Doa kita kepada sahabat kita seiman itu diaminkan malaikat. Kalau ingin doa makbul, doakan orang lain.
Suami mendoakan istri, istri tidak tahu yang didoakan suami. Suami mendoakan istri, mendoakan suami, tidak tahu suami yang istri mendoakannya. Itu yang doa yang mustajab. Subhanallah. Jemaah mendoakan jemaah yang bermasalah. Subhanallah. Kalau 20 jemaah, 30, 40 jemaah yang mendoakan, 40 malaikat yang mengaminkan doanya. Kalau kita mendoakan orang yang bermasalah, malaikat tuh kapok tuh. Malaikat pula, maaf, iblis, maaf ya. Kalau kita mendoakan orang itu bermasalah, kenapa dia bermasalah? Karena dia terpengaruh iblis. Kalau kita mendoakan orang yang bermasalah, iblisnya itu lemah, tidak berkutik. Manusia ini ada malaikat, ada iblis. Ingat ya, setiap orang ada dua kekuatan gaib. Omuhnya ke masjid, dia gih Allah malaikat. Tidak pedulinya masjid, dia gih iblis kawannya. Manusia ini ada dua kekuatan yang diberikan, yang dibekali. Mau berbuat baik, support dengan malaikat. Tidak memikirkan kebaikan, tidak memikirkan amal soleh, tidak memikirkan masjid, tidak memikirkan azan, tidak memikirkan sholat berjamaah. Iblis untuknya. Tuh. Jadi kalau dalam bahasa Qurannya ada qarin, ada juga wali. Dalam Quran ada. Tidak mau Quran. Ada ayat dalam surah Zukhruf, nanti kalau sempat ya pulang ke rumah lihat surah Zukhruf namanya. Orang itu kalau tidak peduli Al-Quran, Allah lantik katanya di sini iblis untuk mengganggu kehidupannya. Surah Zukhruf, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 492 ayat 36. Surah Az-Zukhruf, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang menjauhi Al-Quran, siapa yang tidak peduli Al-Quran, tidak ada agenda Al-Quran dalam kesehariannya, tidak mau baca Quran, tidak mau mendengar, tidak mau memikirkan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang mengabaikan zikrul rahman, zikrullah, terutama Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, olah agih syaitan untuknya. Fahuwa lahu qarin, itulah teman baiknya. Berteman baik dengan musuh kan susah tuh. Ayat 36 surah Zukhruf, wa innahum la yasuddunahum anis sabil, syaitan inilah yang akan melarangnya pergi ke masjid. Jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjidnya. Jangan pegang Quran, jangan pegang Quran, jangan pegang Quran. Jangan dengar pengajian, jangan duduk di pengajiannya. Itu kerja setan tadi. Yang susahnya wa yahsabuna annahum muhtadun, inyo ndak amuh melihat kelemahannya do. Dipikirnya nyo beres adanya. Padahal ndak satu yang beres. Dipikirnya beres segala-galanya, padahal ndak ciat dan beres. Itu barek itu. Tidak beres kehidupannya, tapi dilihatnya beres. Orang yang mau baik macam mana? Dia tahu dia banyak yang tidak beres, lalu dia memperbaiki, berusaha memperbaikinya. Jadi kembali kepada cerita Umar tadi, begitulah pendekatannya. Orang itu diagih nasihat, kemudian didoakan. Akhirnya orang itu bertobat. Jadi kata ulama, ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir ini ayat penerang hati, ayat menyembuhkan penyakit hati. Kalau hati itu mau dirawat, kecuali kalau hati itu dah barek kanenya ya, itu perlu pendekatan lain lah. Orang yang mabuk bisa dirawat dengan 3 ayat Al-Quran dan disupport dengan doa. Jadi caranya begitulah. Jadi setelah Umar menanya macam mana kesannya pendekatan kita ini, approach kita ini, macam mana kesannya langkah yang kita buat, kata jemaah, berhasil khalifah, orang telah menangislah tobat. Kata Umar apa? Begitulah lakukan kalau ada di antara keluarga yang bermasalah, teman yang bermasalah, antar message
kemudian doakan. Kemudian jangan kamu menolong setan, kata Umar. Kalau kita tidak mengingatkannya, diam saja. Orang yang diam dari membicarakan kebenaran itu katanya dalam hadis setan bisu. Orang yang diam dalam membicarakan kebenaran, menegakkan kema'rufan, mencegah kemungkaran, diam saja, antok saja, aniang saja, itu katanya setan bisu tuh. Menolong setan dia tuh. Kita ingatkan dan kita tambah dengan doa. Doa. Kalau kita mendoakan saudara kita macam Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama jemaah mendoakan orang yang hanyut itu ya, hanyut dalam dosa najis itu minuman keras. Hanyut didoakan, akhirnya doanya makbul. Banyak contoh tuh ya, banyak contoh. Kalau ada masalah jangan disebut. Kalau kita sebut masalah kawan kita, itu iblisnya tadi happy, iblisnya strong. Bagus nih katanya, dia tolong saya. Tidak boleh disebut-sebut, tidak boleh. Kalau kita menyebut-nyebut saja tidak mencari solusinya, berarti kita memperluas keaiban orang lain, bukan menutupinya. Seharusnya kita menutupi keaiban. Siapa yang menutup keaiban, kecelaan kawannya, Allah akan menutup nanti celah dan aibnya di padang mahsyar. Wa man satara musliman satarahullah, katanya dalam hadis sahih. Siapa yang berusaha menutupi kelemahan, kecelaan seseorang muslim, nanti Allah akan tutup kasusnya di padang mahsyar. Patut dibicarakan, tidak dibicarakan lagi dia. Kenapa? Karena dia sudah berusaha menutup masalah temannya di dunia. Begitulah ya. Jadi ayat 1, 2 dan 3 surah Ghafir, ayat penerang hati, ayat ubat, ayat syifa. Ayo kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول La ilaha illahu ilaihil masir. Itu saja. Nanti kalau rajin ya, bagus pegang Quran sambil dibaca ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan perlu juga kita singkap maknanya. Makna ayat ini, makna Allah itu Maha Pengampun, Pemaaf, kurnianya sangat luas, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita diingatkan dengan saat kita kembali kepada Allah, agar hati kita semakin lembut, semakin menerima nasihat-nasihat yang dibawakan oleh ayat Quran ini. Nanti kita akan akan kongsikan cerita Umar bin Khattab. Sudah ada kertasnya, sudah ada PDF-nya. Nanti kalau ada yang WA-nya bisa dibaca sendiri ya. Sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan Allah selalu mendekatkan hati kita dengan Al-Quran. Jazakumullah khaira. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa ardina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalal Ikram. Jadikanlah hati kami selalu terubat dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu dirawat dengan kitab suci-Mu ya Allah. Ya Hayyu Qayyum, jadikanlah Quran ini sebagai penyembuh dan obat dan sumber rahmat dan sumber maklumat untuk kami semua, panduan hidup ya Allah. Hudal lil muttaqin ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami pencinta Al-Quran, pencinta kitab suci-Mu, mau memikirkannya, mau mentadabburinya, mau mendengarnya, dan mau mengamalkannya, memperjuangkannya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.